Halo semuanya. Kali ini saya sedang berada di pelabuhan Public Boat untuk naik kapal ke Pelabuhan Bangsal. Dari Pelabuhan Bangsal, saya akan melanjutkan perjalanan ke Sembalun dengan menggunakan Damri. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Lokasi Terminal Bangsal berjarak sekitar 500 meter dari pelabuhan. Bisa dijangkau dengan jalan kaki. Tapi jika dirasa terlalu jauh, teman-teman bisa naik andong atau ojek yang ada di pelabuhan. Dan teman-teman bisa jadikan gapura ini sebagai patokannya. Nah, ini dia lokasi dari Terminal Bangsal. Dan untuk pangkalan Damri ada di dalamnya. Dari pintu masuk, teman-teman tinggal lurus aja sampai bertemu dengan warung makan yang ada di dalam terminal. Bisa dibilang, pangkalan Damri di sini hanya untuk tempat transit sementara saja. Jadi, tidak ada loket untuk pembelian tiket. Di sini hanya tersedia tempat untuk menunggu. Dan kita langsung bertemu dengan koordinator drivernya untuk informasi keberangkatan. Sambil menunggu mobil datang, saya sempat melihat-lihat suasana terminal. Sebenarnya, terminal ini cukup bersih dan nyaman. Lokasinya pun strategis. Tapi entah kenapa, terminal ini sangat sepi dari aktivitas terminal pada umumnya. Bahkan, fasilitas umum seperti toilet dan musola pun tidak tersedia di sini. Akhirnya, mobil yang ditunggu pun datang. Dari Terminal Bangsal ini, ada dua trayek yang dioperasikan oleh Damri, yaitu Terminal Bangsal Sembalun dan Terminal Bangsal Bandara, di mana masing-masing trayek tersedia 4 kali keberangkatan dalam satu hari. Sekitar jam 1:30 siang, mobil yang saya tumpangi mulai diberangkatkan. Dan perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 2-2,5 jam. Tarif yang dikenakan dari Terminal Bangsal menuju Sembalun sebesar Rp50.000. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan jasa Damri di Lombok, saya sangat menyarankan untuk menghubungi koordinator drivernya terlebih dahulu. Lewat koordinator driver ini, teman-teman bisa konfirmasi mengenai jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, atau bisa juga untuk mengkonfirmasi titik jemput apabila teman-teman tidak naik dari titik awal keberangkatan.
Dengan begitu, setidaknya kita akan lebih tenang bila sudah mendapatkan kepastian dari koordinator drivernya. Mengingat terbatasnya pilihan angkutan transportasi lain di sini. Jujur aja, saya tidak tahu transportasi umum apalagi yang bisa kita gunakan di sini selain Damri dan Travel. Untuk teman-teman yang mempunyai informasi angkutan umum yang bisa kita gunakan di sini selain Damri dan Travel, bisa bantu tambahkan di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang butuh kontak koordinator driver Damri, nomornya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Akses jalan utama menuju Sembalun terbilang sudah bagus dan terus dibangun. Hal ini bisa terlihat dari adanya perbaikan dan pelebaran jalan di beberapa titik jalan utama menuju Sembalun. Oh iya, bisa dibilang saya naik Damri ini nggak sengaja sebenarnya. Karena awalnya saya berniat untuk sewa motor dari Pelabuhan Bangsal. Dan akan saya gunakan sebagai kendaraan saya sehari-hari sampai beberapa hari ke depan termasuk ke Sembalun ini. Tapi karena motor yang saya inginkan tidak tersedia, maka saya tidak jadi sewa motor. Dan setelah saya melihat trek jalan menuju Sembalun, saya pikir keputusan untuk naik Damri memang menjadi pilihan yang tepat. Karena kita bisa istirahat selama perjalanan dan menyiapkan energi untuk mengeksplor Sembalun. Suatu hal yang tidak bisa saya dapatkan kalau saya pergi menggunakan motor. Sembalun terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, atau sekitar 100 km dari Kota Mataram. Memiliki luas 217,8 km persegi, Sembalun terdiri dari 6 desa yang memiliki ketinggian antara 800 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Sembalun dikenal memiliki beberapa objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, seperti Bukit Selong, Bukit Pergasingan, air terjun Mangku Sakti, dan sebuah gunung yang menjadi favorit banyak pendaki di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.762 mdpl. Salah satu daya tarik dari Gunung Rinjani adalah adanya sebuah danau yang terletak di tengah-tengah kaldera Rinjani yang bernama Danau Segara Anak. Sebuah pemandangan alam megah yang belum tentu bisa didapatkan di tempat lain. Tidak hanya para pendaki dari dalam negeri,
Bahkan, para pendaki dari luar negeri pun banyak yang sudah datang untuk menikmati keindahannya. Jadi, buat teman-teman yang ingin ke Gunung Rinjani lewat jalur pendakian Sembalun, video ini bisa dijadikan gambaran untuk mempertimbangkan transportasi apa yang ingin digunakan untuk menuju Sembalun. Memasuki daerah Sembalun, pemandangan bukit-bukit indah mulai terlihat dari kaca jendela. Oh iya, kalau teman-teman naik Damri ke Sembalun, teman-teman tinggal bilang aja ya ke bapak supirnya di mana hotel atau lokasi tempat teman-teman menginap. Nanti bapak supirnya akan mengantarkan teman-teman sampai di depan penginapan. Seperti ini contohnya. Jam 3:30, 4. Dan kalau nanti saat pulang teman-teman ingin naik Damri lagi, teman-teman bisa koordinasi dulu ya dengan bapak supirnya mengenai jadwal keberangkatan dan lokasi penjemputan. Dan teman-teman juga bisa minta kontak bapak supirnya untuk kemudahan berkomunikasi. Oke teman-teman, sekian video part 6 backpackeran ke Lombok. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.